ada kesedihan dan kerinduan tersendiri bagi saya karena tidak dapat bersekutu bersama di gereja bersama Bapak, Ibu, dan saudara semua. Namun mari kita tetap bersyukur dalam segala hal karena Tuhan yang kita sembah adalah setia dan akan memulihkan keadaan ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami percaya Engkau menjagai hati dan pikiran kami, memuliakan semua kebutuhan kami dan memberi kekuatan dalam segala persoalan hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, lembutkan hati kami dan curahkan pengertian dan hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan melihat kisah badai yang terjadi ketika Tuhan Yesus di dalam perahu bersama murid-muridnya hendak menyeberang ke daerah seberang. Kisah ini ditulis dalam kitab-kitab Injil dan kita akan membacanya dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang terjadi kepada Yesus dan murid-muridnya kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak berada dalam resiko besar berada di kapal yang akan tenggelam, kecuali kita seorang nelayan, tetapi kita masih akan menghadapi masa-masa badai. Dan di tengah badai ini, kita hanya memerlukan satu hal, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus tidak pernah tidur. Memang lebih mudah mengatakannya daripada mempercayainya. Kadang-kadang Yesus memang tampak sedang tidur sementara badai mengamuk di sekitar kita. Kita digoyang dan dihantam oleh gelombang kekecewaan, beban keuangan, stres yang luar biasa, dan tampaknya tidak ada bantuan datang untuk menyelamatkan kita. Badai terus mengamuk, tapi kita tidak mendengar apapun dari Allah. Dia tidak menanggapi doa kita. Yang kita bisa lihat adalah kita akan tenggelam dan mati. Mengapa Tuhan tidak bangun dan menyelamatkan kita? Para murid yakin bahwa itu yang sedang dilakukan Yesus malam itu. Mereka membangunkannya dengan tuduhan yang tidak adil. "Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Kita mungkin berpikir berani sekali mereka, tapi kenyataannya kita juga sering melakukannya. Dalam perjanjian lama Allah berfirman kepada Ayub, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku." Tuhan marah, karena Ayub baru saja menuduh dia memperlakukan Ayub dengan tidak adil. Dalam pikiran Ayub, ia tidak pantas menerima apa yang sedang terjadi padanya. Sehingga dia berpikir Tuhan tidak peduli kepadanya. Dan kita tahu Allah kemudian menunjukkan alam semesta dan isinya, hal yang tidak dapat dijelaskan oleh Ayub. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak akan pernah berani mengatakan hal seperti itu, seperti yang dikatakan murid-muridnya, seperti yang dikatakan Ayub kepada Tuhan.
Kita mungkin berpikir bahwa kita juga pernah mungkin telah berani mengatakan hal seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya dan Ayub. Kita menuduh Tuhan tidur setiap kali kita bertanya kepadanya atau menyalahkannya ketika kita berpikir dia tidak menunjukkan tanggapannya atas keadaan kita yang darurat dan mendesak. Kapanpun kita berpikir bahwa dia tidak melakukan apa yang kita pikir dia seharusnya lakukan, kita menuduhnya tidur. Apakah demikian? Apakah Tuhan tidur? Tidak. Tuhan tidak pernah tidur. Dalam Mazmur 121 ayat 4, kita diberikan janji, seperti janji yang diberikan Allah kepada orang Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu juga dilakukan oleh Yesus anaknya kepada kita. Ya, sebagai manusia, Yesus tidur lelap dan tidak menyadari badai pada saat itu. Tetapi sebagai Tuhan, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Para murid mengira Yesus tidak peduli. Mereka tidak percaya bahwa dia akan menolong mereka melalui badai. Tidak ada yang tahu mengapa Yesus membiarkan murid-muridnya panik pada malam itu untuk sementara waktu. Dan kita juga tidak akan tahu mengapa dia juga kadang-kadang tidak bergegas menolong kita. Apakah untuk menguji kita? Mungkin saja. Apakah untuk membuat kita lebih dekat dengannya? Bisa jadi. Apakah ini untuk mengajarkan kepada kita pentingnya bersandar penuh kepadanya? Mungkin sekali. Semua itu adalah kemungkinan yang baik. Dan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tidak terpikirkan oleh kita. Yang penting bagi kita untuk diingat adalah bahwa Allah tidak pernah tidur. Dan percaya kepada janji ini adalah contoh sempurna dari iman di tengah-tengah badai kesulitan. Ketika Yesus bangun, dia melakukan dua hal. Yesus menghardik badai itu, kemudian angin berhenti dan ada ketenangan yang hebat. Yesus tidak meminta angin untuk mereda. Dia memerintahkan angin dan ombak itu untuk reda. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta yang maha kuasa. Adakah yang tidak bisa dia tangani? Tuhan mengendalikan semua badai dan tidak masalah badai apapun itu. Hal lain yang dilakukan Yesus adalah menegur para murid karena kurang iman. Mereka jelas percaya kepadanya sampai taraf tertentu karena mereka mengikuti dia. Tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya kepadanya. Mereka lebih fokus kepada badai daripada dia yang dapat meredakan badai itu. Mereka lebih khawatir tentang mengeluarkan air dari kapal dan bertahan daripada mengandalkan dia yang dapat melindungi mereka. Bahkan meskipun jika mereka mati, semuanya akan baik-baik saja karena Kristus ada bersama mereka. Yesus melakukan mukjizat bagi para murid dengan menenangkan badai pada malam itu. Dan kadang dia juga melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Namun, Yesus tidak selalu serta-merta menghentikan badai kita dengan segera. Dia mungkin menunggu beberapa saat, tetapi kita tahu, kita bisa percaya, kita bisa yakin bahwa dia ada di dalam perahu bersama kita. Kita dapat mempercayainya, tidak peduli badai apa yang sedang menghantam kapal kehidupan kita. Tidak peduli seberapa tinggi ombak atau seberapa dahsyatnya badai itu. Dia mengendalikannya. Dia tidak tidur. Sebaliknya, dia memegang kita dengan kuat dalam tangannya dan dia akan melindungi kita untuk melewati semua badai kehidupan kita. Kita percaya kepadanya. Kita memiliki keyakinan karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Keputusasaan ada di mana-mana. Orang-orang kehilangan harapan. Keputusasaan adalah hasil dari kehilangan pandangan siapa yang berada di dalam kapal bersama kita. Keputusasaan dan apapun itu, percaya bahwa Tuhan sedang tidur dan tidak peduli. Tetapi dia peduli. Iblis suka menyerang kita ketika Yesus tampak seperti sedang tidur dan diam. Dan membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Itulah saat yang paling penting untuk mengetahui siapa yang mengendalikan perahu kita. Bukan kita, bukan si iblis. Kristus yang mengendalikan kapal kita. Dan bahkan jika kita kehilangan nyawa sekalipun karena badai kehidupan kita, kita tahu bahwa kita tidak akan mengalami bahaya. Tidak ada bahaya yang akan menimpa kita.
Yesus mengendalikan badai kita, sementara kadang-kadang dia menghentikan badai itu, di lain waktu dia melalui badai itu bersama kita. Dia ingin kita percaya kepadanya. Untuk memiliki iman yang memandangnya dan tahu bahwa apapun yang terjadi, dia mengasihi kita dan akan melakukan semua hal untuk kebaikan mereka yang mengasihi dia. Kita ingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 pria yang dilemparkan ke tungku karena tidak menyembah patung emas. Walaupun ancamannya adalah dibuang ke dalam tungku api yang menyala-nyala, mereka menjawab Raja Nebukadnezar seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak pun, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka menyatakan dengan berani bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tetapi jika dia tidak melakukannya, mereka akan tetap percaya kepadanya. Mereka akan berpegang teguh kepadanya dalam iman. Iman adalah hal yang sulit untuk diukur. Tapi itulah yang menyelamatkan kita. Itu bukan iman yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Itu adalah iman yang memandang kepada Allah, bahkan ketika dia seakan-akan sedang tidur. Bahkan jika iman kita sebesar biji sesawi, kita telah diselamatkan. Atau jika iman kita sebesar raksasa yang tidak pernah goyah, kita telah diselamatkan. Iman mempercayai bahwa Yesus ada bersama kita di dalam kapal, bahwa dia mengendalikan badai, dan bahkan jika badai mengambil hidup kita, kita akan hidup selamanya. Kadang-kadang kita harus mengatakan seperti bapak dari anak gadis yang sakit dalam perjanjian baru. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendiri untuk memiliki iman, tapi dia memberikan iman itu kepada kita dan meneguhkan iman itu di dalam kita. Kita tahu bahwa Yesus dapat mengendalikan badai kehidupan kita, karena dia sendiri telah mengatasi badai salib. Dia mempercayai Bapa bahkan ketika Allah jelas mengabaikan ceritanya. Dia menghadapi badai cambuk dan paku yang sepenuhnya tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia melakukannya. Bahkan badai itu tidak mengambil nyawanya, karena kita tahu Yesus dengan sendiri rela menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kita dari badai itu. Bahkan badai maut terakhir tidak akan menghancurkan kita, karena dia menghentikannya selamanya dengan kebangkitannya. Iman mengetahui dengan pasti bahwa dia selalu ada dalam kapal kita, dan bahkan jika kelihatannya dia sedang tidur, dia tidak tidur. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak terlelap. Dan kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang dapat dan mampu menenangkan badai kehidupan kita atau menopang kita untuk melewatinya. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan bahwa di surga tidak ada laut, tidak ada badai. Di surga semua badai akan berhenti untuk selamanya. Sampai hari itu tiba, Tuhan kita mungkin tampak sedang tidur, tapi dia tidak. Dia terjaga, dia memelihara kita, dan dia akan memungkinkan kita untuk selamat dari badai kita. Seperti yang Yesus katakan kepada angin dan ombak malam hari itu, demikian juga dia berkata kepada kita, diam, tenanglah. Dia telah memberi kita kedamaian dan kita dapat memiliki iman di tengah-tengah badai kehidupan kita. Milikilah iman karena dia akan membawa kita melalui semua badai kita. Itulah janjinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Dan Engkau selalu menolong kami dalam segala badai kehidupan kami. Entah itu Engkau diamkan badai itu, menenangkan badai itu, atau Engkau menopang kami untuk melalui badai itu. Engkau tidak pernah tidur. Engkau selalu terjaga, memelihara, menopang dan menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau yang mengendalikan perahu kehidupan kami. Dan kami di dalam perahu tidak sendiri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun terkadang sepertinya Engkau tidur dan diam. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau maha mengetahui. Engkau sudah tahu apa yang akan kami lalui. Dan Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk melewatinya. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Badai kehidupan, gelombang yang tinggi, yang akan menjatuhkan kami atau menakuti kami, Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami.
dan menelantarkan kami. Kami serahkan jemaat Nyutran Tuhan yang sampai hari ini belum dapat bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan, roh kasih menyertai kami sehingga kami tetap bersatu di dalam Engkau walaupun tidak secara fisik Tuhan. Secara hati, pikiran, perasaan kami bersatu di dalam Engkau karena kami adalah tubuh-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan saudara-saudara seiman kami yang sungguh-sungguh saling mendukung dan saling menguatkan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu ini, gereja-Mu ini Tuhan yang Engkau bangun, Engkau juga yang akan menolong dan memimpin sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan dari Engkau. Terpujilah Tuhan nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur.